Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi lewat acara ini. Baiklah, terkait budaya. Budaya itu menurut pengertiannya adalah menurut definisinya cukup banyak definisi kebudayaan itu, tapi salah satunya yang umum kita ambil saja, misalnya adalah karya atau hasil berpikir manusia yang melahirkan nilai-nilai maupun benda untuk merespon hidup kehidupannya. Jadi budaya itu diciptakan manusia untuk merespon hidup kehidupan ini, diantaranya alam semesta ini, karena mereka hidup di alam semesta. Nah, dengan budaya inilah, dengan karya budaya inilah manusia menjalani hidupnya dari periode ke periode. Sehingga ada sebutan prasejarah, ada sebutan masa sejarah. Nah, ada sebutan modern, ada sebutan pasca modern, ada sebutan kontemporer. Itu adalah rentang waktu yang berlangsungnya suatu fenomena kebudayaan. Gejala kebudayaan yang berlangsung pada suatu periode itu disebut era-era kebudayaan tadi. Nah, terkait dengan hasil penelitian saya, ternyata budaya itu sesuai dengan definisinya merespon lingkungan hidupnya. Nah, karena di dataran tinggi Pasemah, di lahan pagar alam itu banyak ditemukan batuan-batuan andesit, sehingga mereka merespon batuan-batuan itu sebagai media dalam upaya mereka mencari Tuhannya. Berarti waktu sebelum itu, kalau yang tempat di latar tadi belum ada agama, nama agamanya. Ya, waktu itu menurut sejarah kebudayaan itu adalah kepercayaan terhadap pemujaan arwah leluhur. Makanya disebut megalitik. Jadi megalitik itu adalah kepercayaan masyarakat pada suatu daerah terhadap arwah leluhurnya. Jadi mereka menganggap leluhurnya itu bisa melindungi, bisa memberikan contoh-contoh, bisa memberikan falsafah-falsafah hidup, sehingga dia menjadikan arwah leluhur itu sebagai pujaan. Namun hakikatnya tentunya itu hanya sebagai media pemujaan. Tentu hakikat utamanya adalah terhadap yang tidak terjangkau oleh pikiran mereka, sehingga mereka menjadi mencari media untuk menjembatani hal-hal yang tidak sebagai manusia. Bahwa ini jembatan, alat untuk sampai ke sang pencipta, sang penguasa, alam lain semesta sebagainya itu. Karena gini, Dok, di Quran juga kan dijelaskan, ya kan? Artinya dijelaskan juga, ya kan? Dia sebagai simbol untuk menjembatani pemikiran mereka. Semua ada yang kali ini tinggal seperti agama gitu kan, seperti agama Hindu gitu kan, ada menganggap patung ini kan untuk menjembatani sebagai dewa ya. Ya, ada juga yang kemarin di mana tuh yang pagi apa? Masih ada tinggal seperti hasil panen gitu kan. Ya. Hasil panen itu diletakkan di pucuk gunung, lalu dia menganggap seperti itu juga. Ya, sesembahan. Sesembahan. Apakah itu menurut Pak Irwan itu musyrik? Itulah kelebihan manusia, karena manusia itu beri kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, sang pencipta itu akal. Nah, dengan akalnya itulah manusia mencoba berimajinasi bagaimana mereka terhubung dengan yang tak terjangkau oleh pikiran tadi. Makanya mereka melalui ritual-ritual, melalui media-media, misalnya membuat sesajen, itu adalah upaya manusia yang berpikir untuk mencapai keterhubungan dengan sang pencipta itu, sang Kholik. Berarti kalau dia menganggap media itu sebagai berkeyakinan mengenai sampai Kholik, bukan urusan dengan musik sebenarnya, budaya. Iya, itu adalah
haknya manusia untuk berpikir itu kan, karena manusia memang diberi akal untuk memikirkan itu. Contoh gini, kayak hari ini kan kalau kita lihat di budaya kan seperti masjid, kan itu budaya juga. Betul, budaya. Ya, seni budaya juga, kaligrafi, bentuk menara kan seni juga itu. Betul. Yang menjadi masalah itu ketika salah satu pemikiran manusia dipaksakan untuk disamakan dengan pemikiran manusia yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Oh gitu. Tapi kalau manusia itu dengan pemikirannya masing-masing, dengan kelompoknya masing-masing, tidak ada masalah sesungguhnya. Berarti gini, ketika berbicara agama sebenarnya nggak bisa dibawa secara umum. Satu pemikiran. Atau mikir. Nggak bisa, karena berpikirnya manusia itu kan diciptakan Tuhan juga beragam. Jadi Allah itu memang sangat senang dengan keberagaman, sangat senang dengan perbedaan-perbedaan itu. Karena itulah yang membuat alam semesta ini dinamis. Dia berputar, ada antariksa, ada bumi, ada planet, ya yang sama-sama berbeda semua. Akhirnya menjadi harmonis karena perbedaan-perbedaan itu. Gini Pak Dr. Irwan, Ya, di surat Al-Hujurat 13 sebenarnya Allah udah ngingetin ya ayyuhan nas inna khalaqna min dzakari wal unsa Ya. wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'aruf inna akramakum indal atqakum innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Artinya kalau bicara bangsa-bangsa berarti bermacam-macam. bermacam-macam hasil budayanya, hasil pemikirannya. Ya, kalau bersuku-suku tambah sempit lagi. Tambah sempit lagi. Supaya kamu saling mengenal, artinya saling memahami. Jangan membuat perbedaan itu menjadi jurang, tapi untuk saling memahami, saling memaklumi, saling menghormati. Karena perbedaan itu fitrah. Perbedaan itu Fitrah dari Yang Maha Kuasa, karena Dia menciptakan dengan keberagaman kemampuan kekuasaannya. contoh gini, tadi kan berbangsa-bangsa dan Ya, bersuku-suku. Bangsa-bangsa aja udah berbeda. Sudah berbeda. Gaya berpikirnya, hasil pakaiannya. Karena bangsa itu kan maupun suku itu merespon lingkungannya yang terkecil. Sehingga menghasilkan perbedaan antar bangsa, antar suku. Seperti itu. Ketika ada bangsa Arab gitu ya, Ya, bangsa yang mereka kan senat budayanya seperti Padang pasir dan juga kebiasaannya mungkin pakai jubah gitu kan. Jubah. Seperti terus yang kedua dia makannya sehari-hari kurma. Ya. Terus dibawalah ke Indonesia. Ya kan. Nah, sedangkan di Indonesia, bangsa Indonesia sendiri di setiap daerah saja berbeda gitu kan. Berbeda ya. Tapi waktu para wali bawa ke sini, dan walinya rata-rata dari Timur Tengah, dari Iran, ternyata Islam di Indonesia ini hampir 85% loh. Jadi sangat cepat direspon. Kenapa? Dulu kan beragama Hindu dan Buddha. Ya. Tapi begitu masuk ajaran Islam, direspon. Artinya cepat, ya kan? Cepat diterima. Berarti ada zaman wali dulu yang dari Timur Tengah, dia bawa ajaran, bukan bawa budaya sebenarnya kan. Ya, bawa ajaran. Kurasa kalau dia bawa budaya seperti tahun-tahun seperti model kayak gini mungkin susah tuh terima. Kayak model-model kamu harus ikut ya kebiasaan kami, mungkin nggak susah tuh terima. Nggak bisa seperti itu. Iya kan. Nah, salah satu gini, Pak Dokter Iwan, yang berapa bulan ini terjadi wayang. Ya. Karena tanggapan para kiai kan itu tanggapan kiai mau tanggap ini kan ulama sama ulama. Ya. Ada mengatakan wayang itu adalah haram, bid'ah, haram karena musik gitu kan. Termasuk orang-orang yang senimannya itu harus harus itu tinggalkanlah itu musik karena dia membawa satu budaya dari Timur Tengah, ajaran Timur Tengah gitu kan. Ya. Bukan ajaran Islam seperti itu. Nah, bagaimana Pak Irwan menanggapi itu sebagai budayawan dan seni gitu loh? Ya, jadi kita kembali ke bahwa kebudayaan itu adalah respon manusia terhadap lingkungannya. Jadi ketika wayang itu adalah budaya asli Indonesia, tentunya dia hasil pemikiran, hasil berpikir manusia Indonesia dalam
melakukan respon terhadap lingkungannya. Nah, ketika ini ditinjau dari sudut pandang budaya pemikiran lain, tentunya ini akan jadi masalah. Gitu. Karena ini hasil pemikiran bangsa Indonesia dipandang dengan hasil pemikiran bangsa lain misalnya, tentu akan ada yang tidak nyambung. Karena bangsa yang lain itu merespon lingkungan tempat tinggal di awal mereka. Nah, ketika mereka melihat atau seseorang itu melihat suatu kebudayaan itu dengan pemikiran bangsa lain, pasti akan bermasalah karena tidak nyambung. Karena budaya itu lahirnya itu dari hari ke hari berkesinambungan, turun temurun, sehingga dia sudah menjadi pola pikir, paradigma masyarakat, dan menjadi kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan tradisi, itu yang dinamakan kebudayaan. Nah, wayang adalah kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga kalau ini dilihat dari sudut pandang budaya lain, ya tidak akan sampai terhadap nilai-nilai filosofis wayang itu. Nah, yang betul seharusnya wayang kita dorong tetap lestari di bangsa Indonesia. Kemudian kalau ada pemikiran lain harus menyesuaikan dengan di lokal yang didatangi. Karena budaya yang datang kan. Iya. Budaya yang datang itu kalau kita bertamu tentu harus menghormati tuan rumah. Iya. Nah, karena si tamu menghormati tuan rumah, akhirnya terjadilah komunikasi yang baik. Kalau budaya itu tidak saling menghormati, akan konflik. Kalau modelnya dakwah model sekarang ini, artinya abad 12 abad ke-7 kemarin mungkin nggak terima oleh bangsa ini. Makanya para wali itu bagaimana budaya dari Timur Tengah itu mereka tidak pakai, tetap mereka budaya pribadi, tapi bagaimana budaya-budaya di negeri itu dimasukkan adalah sebuah ajaran. Salah satu gini, Cak, ada di zaman Nabi, sahabat Nabi yang sangat dibenci oleh Iran. Dulu Iran itu Irak itu namanya kerajaan Persia. Persia itu kan tua sekali kan, peninggalan sejarahnya banyak sekali. Nah, ketika di zaman Nabi Muhammad, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar, itu banyak sekali penghancuran sejarah-sejarah itu, budaya-budaya itu, sejarah-sejarah seperti itu. Nah, salah satunya Ali. Kenapa Ali termasuk di Iran dihormati? Yang hari ini kan di bawah Syiah itu kan sebenarnya. Karena menganggap dari khalifah yang ada cuma Ali dihargai. Ya, karena Ali ternyata saya pelajari Ali ini berdakwanya mengikuti sebuah peradaban di situ dan dia tidak menghancurkan budaya di situ, budaya lokal gitu kan. Dia hanya memasukkan ajaran seperti itu. Nah, makanya hari ini terjadilah orang Iran itu sendiri, Persia, mereka keturunan Persia, dia mengakui orang Arab. Tapi bahasa kami bukan Arab, bahasa Arab bukan orang Iran. Nah, ulama-ulama yang dikirim waktu zaman Turki Utsmani yang dikirim ke Indonesia untuk dakwah di zaman Abbasiyah. Salah satu ulama paling banyak bukan dari Arab ya, dari Madinah bukan. Tapi mereka dikirim dari Iran, dari Mesir. Yang mereka punya sejarah. Maka ketika ulama-ulama ini ketika berdakwah ke Indonesia abad ke-7, 12, 14, mereka tahu benar sejarah Indonesia. Mereka tahu benar bahwa mayoritas agama di Indonesia Hindu dan Buddha. Maka mereka masuk melalui budaya itu sendiri. Makanya sampai saat ini kan 85% sampai 50% agama Islam yang mengikuti. Makanya ada istilah ruahan, nisfu sa'ban, itu kan sebenarnya budaya sebenarnya kan, akulturasi. Kultural. Nah, ada pertanyaan teman saya, saat sedekah ruahan itu atau sa'banan itu kan ada dalam Quran. Memang nggak ada, saya bilang. Ya kan, sa'ban sedekah ruah. Tapi di situ ada nilai ajaran. Setiap kampung itu bersihkan kampung, ya kan, Ramadan kan, bersihkan itu masjid, itu kan, terus sedekahan di keliling rumah, kan, menyambut Ramadan, makan bersama. Nah, ini kan ajaran bangun kebersamaan, gotong royong, membersihkan kampung, membersihkan masjid, kan, untuk menyambut Ramadan, gitu kan, seperti itu, pembersihan itu. Dan itu budaya di Indonesia. Dan ajaran ini dimasukkan wali sedekah kamu itu. Terus yang kedua sedekah ruah, karena di bulan Sa'ban itu menyambut Ramadan
para arwah itu kembali. Kalau biasa kita kan kalau bersihkan, kalau mulai-mulai Ramadan kan biasanya bersihkan kuburan orang tua gitu kan, ya kan. Nah ini kan budaya nggak ada di Arab sebenarnya, ya kan. Nah inilah wali mengajarkan, ini masuk budaya tadi kan seperti itu. Jadi direspon, masukkan ajaran, dan ajaran itu menjadi lestari gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau ajaran tanpa budaya kaku dia. Dan kati seninya, ya kan? Seperti itu. Sama seperti Qori baca Quran, tapi gak ada nilai seni, ya kan? Kurus, ya kan? Maka kalau ada termasuk kan kalau ngaji Quran kilo ada sabah, kilo macam-macam Qori itu kan baca Arabnya itu kan seperti itu kan seni sebenarnya. Ya, seni cara membaca, ya kan, dan akhirnya seni itu menjadi menarik gitu kan, seperti itu istilahnya. Nah, yang terjadi hari ini kan apa kurang ngerti para pendakwah masuk ke budaya, dan ketika mau kata dokter tadi, ketika dia membentuk sejarah yang ada terus dibawa budaya Arab akan berbenturan. Betul, seperti itu, ya kan? Ya. Saya umpamakan begini. Hasil penelitian saya bahwa patung-patung megalit itu adalah dipahat mereka, dibuat mereka sebagai media, sebagai media untuk pemujaan terhadap arwah leluhur mereka. Nah, ini adalah media, artinya dia zohir. Nah, media ini sebagai jalan untuk mencapai yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, oleh budaya manusia. Sehingga dibuatlah media ini. Nah, artinya kalau kita hanya melihat wayangnya, tidak melihat hakikatnya, kita akan tersesat dalam melihat wayang itu. Karena kita hanya melihat zohirnya. Sama dengan patung megalit itu. Oh, ini patung ini berhala menurut ajaran Islam kan. Nah, tapi kalau kita hakikat daripada patung itu di budaya megalitik, kita akan memakluminya. Karena ini media mereka, hasil berpikir mereka, hasil budaya mereka untuk mencapai hubungan mereka dengan yang menciptakan mereka, yang tak terjangkau. Bisa nggak sembahyang yang tunggal-tunggil itu hasil budaya, gua pikir? Iya, itu kan hasil terjemahan, bacaan dari para ulama kan. Kalau menurut saya kan gini, ruku, sujud kita nggak ada dalam Quran. Jadi 5 waktu karena kan. Kata Rasul itu, sholatlah sepertiku. Iya, belum. Tapi kan pada faktanya hari ini berbeda-beda gitu kan gerakannya. Kan kayak senam itu kan ada seni gini-gini, itu kan masuk seni juga. Jadi buah pikiran. Ya kan, bagaimana saya beruku yang benar, bagaimana itu aku hasil buah pikiran, Sat. Betul. Nah, sebenarnya hasil buah pikir manusia itu juga fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang iya. Sehingga harus kita saling menghargainya. Adanya perbedaan soal ruku, soal sembahyang, itu kan perbedaan pemikiran, perbedaan merespon, perbedaan menerjemahkan, memaknai. Nah, sama dengan megalit Pasmah tadi. Seperti kita sekarang melihat itu, kita harus pahami itu, bagaimana mereka berpikir tentang itu. Sehingga kita tidak menjustis bahwa ini sesat. Kita harus tahu dulu seperti apa pemikiran mereka, sehingga kita memahaminya. Begitu juga perbedaan-perbedaan dalam pandangan dalam kita menjalankan Islam ini kan ada beberapa mazhab istilahnya. Ada mazhab, ya, ada mazhab. Karena itu hasil berpikir manusia. Para ulama dulu tentang cara pandang mereka terhadap ajaran Rasulullah itu. Nah, kalau kita patahkan atau kita batasi dengan mazhab-mazhab ini, tentu kita akan kaku dalam menjalankan ajaran Rasulullah. Sementara Rasulullah tidak menentukan seperti itu. Tidak berkata atau tidak menyampaikan apa istilahnya itu dari Allah itu apa yang lewat Jibril, wahyu. Dia tidak melaksanakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mengatakan bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Artinya itu hasil pemikiran manusia, budaya, hasil akal yang menghasilkan budaya. Salah satunya bentuknya mazhab-mazhab itu. Jadi kalau perbedaan mazhab itu biasa sebenarnya. Biasa, karena hasil berpikir manusia. Manusia itu memang diberi akal untuk berpikir, sehingga menjadi fitrahnya untuk berbeda-beda. Karena kemampuan berpikir berbeda-beda, lingkungan berbeda-beda, apalagi antar bangsa, antar suku.
ya kan, antara bahasa kan, Bahasa yang berbeda-beda. berbeda. Karena yang menciptakan bahasa yang berbeda, Iya. ya kan, yang menciptakan bahasa kan Allah, Iya, Tuhan. ketika bahasa misalnya bahasa Indonesia Hmm. diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu terjemahannya tidak sempurna mutlak. Ya. Karena ada makna-makna yang tidak bisa diterjemahkan. Ada ada makna yang tidak tersurat. Hmm. Nah, ini harus dipahami manusia. Karena yang tertulis itu menurut bahasa tertentu. Sementara bahasa itu sendiri punya makna yang tersirat dan tersurat. Hakikat, ada hakikatnya. Allah juga yang mengatakan ini di surah 573, huwa awwalu wal akhiru wa zahir wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Berarti Allah juga kan ada zahir yang tersurat, ada yang tersirat. Ya kan, kalau kita melihat itu surat, jangan-jangan itu surat kita salah. Ada mana tersiratnya. Seperti itu. Oh, ada orang pakai sesajian, ya, dalam tersuratnya ini maksudnya kita nggak tahu tersiratnya apa orang ini, tanda bersyukur dia untuk disampaikan kepada Tuhan kan, seperti itu. Medianya sebagai medianya berkeyakinan seperti kalau di suatu daerah ada budaya Arab yang hari ini diikutin, ya kan. Sebenarnya kalau ada ngaji itu ada bakaran. Ya. Pakai wangi-wangian. Itu sampai ada itu sampai sekarang di habaib itu. Ya, wangi-wangian agar wangi itu kan. Nah, kalau kita kan sesajen. Sesajen kan pakai sesajen itu dibakar gitu kan. Biar wangi. Sebenarnya kan ketika bicara sesajen, bicara otak kita mistik. Iya. Bicara kita dukun. Iya. Padahal ketika wali memasang wangian sesajen itu, mungkin untuk nyamuk, ya kan? Iya. Wangian seperti itu. Supaya nyamuk atau serangga tidak berani mendekat. Iya, seperti itu. Sehingga dibuatlah wangi-wangian dengan menyan segala macam. Saya ngeliat juga ada budaya di Ka'bah itu yang di Hajar Aswad itu diberi wangi, Cak. Ya kan? Apakah ini budaya buah pikiran juga? Budaya juga? Iya, karena tidak ada di Al-Quran. Nggak ada di Quran. Hajar Aswad di wangi-wangian. Iya, ada kan? Tapi saya lihatin saya lihat di TV ada tempat cium Hajar Aswad yang hitam itu diberi wangi-wangian. Ya kan? Ya, artinya itu sudah akal manusia supaya tidak bau, tidak menyengat baunya, sehingga diberi wangi-wangian. Nah, berarti itu budaya juga. Iya, hasil minyak wangian seperti tadi kan? Iya, hasil berpikir manusia. Hasil berpikir manusia tadi. Karena merespon lingkungannya, ada Ka'bah, ada Hajarul Aswad yang akan dicium orang banyak. Contoh gini, ada budaya-budaya Arab misalnya gini, kayak seni gitu ya. Pakai seninya orang Arab kan, ya, pakai apa? Drum itu kan seni budaya juga. Ya, betul. Ya kan, seperti itu. Dan ada sebagian di Indonesia kan diterima itu. Ya kan, seperti itu. Nah, artinya wayang juga, karena Indonesia kan begitu banyak. Wayang aja bukan Jawa saja, di Sumatera Selatan ada wayang juga. Di Palembang ada wayang Palembang. Wayang Palembang ada juga. Ada juga. Menurut Jawa Barat juga ada wayang ya. Ada wayang. Oleh. Ya. Kalau masih kecil dulu aku ingat juga. Ya. Namanya wayang juga. Oh, yang wayangan itu. Iya, benar tuh. Wayang juga itu. Ya, main wayang gitu kan. Iya, main wayang gitu kan. Ya. Karena wayang itu biasa dimainkan ini dulu masih kecil, saya masih tahun 90-80-an itu masih ada wayang. Yang nama-nama tokoh tepuk main kecil itu kan.